Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sri Astu Swasti Prajabya. Kembali lagi di program Ngopi, ngobrol pagi bareng Kecamatan Tingkir. Dan sesuai tradisi sebelum-sebelumnya, di sini sudah ada kopi atau minuman hangat. Monggo kita kopi dulu. Seruput dulu. Mantap. Oke, ya. Ya, di pagi yang sangat cerah hari ini kita memang mengambil spot di sawah-sawah mewah ya, Pak ya. Mewah di mepet sawah. Jadi ini berlokasi di wilayah Tingkir Lor. Tingkir Lor tepatnya di Ruang Rasa. Nah, pagi ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Sangat wah. Request dari tim kreatif. Yaitu seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Sidoarjo Kidul, Kecamatan Tingkir, UPTD dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga, yaitu Dr. Weni. Selamat pagi, Dok. Pagi. Selamat pagi. Tak sai dhewe. Ini dokter kok piye? Dokter. Ya. Dokter Weni ini adalah seorang dokter yang bertanggung jawab di wilayah Kelurahan Sidoarjo Kidul. Benar ya? Iya, betul. Ya. Dari apa namanya sendiri itu Weni. W-E-N-I. Pengen tahu? Ya. W wanita, E edukatif, N nan, I informatif. Masuk ora? Masuk ya? Masuk ya? Ya, jadi memang karena beliau adalah seorang dokter yang tugasnya memberikan pembinaan khususnya kesehatan di wilayah, maka beliau ini adalah wanita yang informatif. Oke, Dokter Weni sehat? Sehat. Harus sehat ya. Harus seorang dokter harus sehat. Nah, jadi pagi ini gini Dok, kita memang akan membahas di tema-tema kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke tema yang lebih inti, Dokter Weni ini menurut intelijen dan seorang paranormal Kecamatan Tingkir yaitu Mbah Tardi, Dokter Weni ini sudah bertugas sejak tahun 2011. 2011 saya mulai bertugas tapi belum di Puskesmas Sidoarjo Belum di Kidul. Puskesmas. Oh, Ya. lah untuk yang penempatan di Puskesmas Sidoarjo Kidul? Dari 2015. Oh, dari 2015. Berarti paranormal kita agak salah. Ya, jadi, nah sekarang gini Dok, apa namanya tugas dari seorang dokter bina wilayah sendiri itu gimana Dok? Jadi memang kalau di puskesmas kami ya nggak Ya. cuma di puskesmas lain pun ada. Itu memang masing-masing dokter itu membawai satu wilayah. Seperti Baik. saya di Kelurahan Sidoarjo Kidul ya. Nah, tugas dokter bina wilayah itu sendiri apa? Tugas dokter bina wilayah itu untuk mengakomodir semua masalah kesehatan yang ada di kelurahan tersebut di wilayah. Jadi Nah. supaya kami ini lebih fokus di wilayah tersebut. Oke. Jadi apakah ada permasalahannya apa di bidang kesehatan, Ya. kemudian kendala-kendala masyarakatnya apa, jangkauan untuk upaya promosi kesehatannya apa, itu kita fokus di satu tempat supaya untuk komunikasi dengan masyarakat, untuk memaparkan program kesehatan kami juga lebih mudah Baik. menjangkau masyarakat secara itu, Ya. terutama fokusnya. Oke. Nah, terkait dengan tanggung jawab panjenengan sebagai seorang dokter wilayah, memang sangat berat ya kalau dilihat dari jangkauannya karena penduduk kelurahan aja sudah banyak ya Dok. Iya. Nah, ini secara inti apakah jenengan itu standby 24 jam atau gimana? Secara tekniknya untuk apa namanya mengontrol masyarakat di wilayah ini.
Sepertinya di setiap wilayah di kelurahan itu kita kan punya nggak cuman hanya dokter ya, Ya. Mas. Jadi seperti tim seperti itu. Oh, tim, ya, Jadi ya. apabila ada laporan dari masyarakat ke salah satu anggota tim atau ke dokternya sendiri, Baik. kita akan tampung. Kalau memang itu masalah itu urgent untuk ditindaklanjuti, kita akan segera melakukan koordinasi Oh, internal. gitu, ya. Tapi apabila masalah itu masih bisa atasi untuk ditunda untuk besok di hari kerja, ya kita akan upayakan di hari kerja seperti itu. Oh gitu, berarti tidak, tapi di puskesmas sendiri ya, itu ada yang standby 24 jam? Kita punya hotline untuk 24 jam. Oh hotline, sementara ini masih belum ada yang standby? Belum. Oh gitu ya. Sampai 24 jam. Karena kadang masyarakat kita sendiri kan sekarang banyak yang mungkin pengen pelayanannya maksimal. Iya. Misalkan ada orang masuk angin lah di tengah malam. Nah itu kan kadang karena mungkin rumah sakit atau apa ya layanan dari dinas kesehatan sendiri mungkin kurang tanggap karena mikirnya di situ ada puskesmas. Nah itu misalkan dilarikan ke puskesmas sendiri itu bisa apa enggak, Dok? Kalau untuk di luar kerja karena kita puskesmas rawat jalan itu belum bisa. Oh, gitu. Tapi kita bekerja sama dengan dinas kesehatan kan ada yang namanya PSC. Oke. Itu PSC ada call center, nah mereka yang siaga 24 jam. Dan itu puskesmas sendiri siap untuk berkoordinasi dengan Iya. PSC sendiri ya? Biasanya dari kita dinas membantu kesehatan? untuk koordinasi juga. Oke, baik. Dan ini, Dok. Menurut informasi dari Mbah Tardi tadi ya kan, Kecamatan Tingkir, di wilayah Kecamatan Tingkir ini baru saja atau yang pertama katanya melaunching program Posyandu ILP. Benar? Iya, betul. Oh, itu kapan? Itu Sudah sejak kapan lah ini? kita mulai launching itu bulan Mei kemarin. Oh, Mei 2024. 2024. Oke. Dan itu di launchingnya di wilayah? Itu bertahap di setiap kelurahan, Mas. Oh gitu ya. Bertahap di tiap kelurahan. Jadi ILP sendiri adalah integrasi layanan primer. betul. Nah, dari kata-katanya integrasi layanan primer, berarti kalau lebih gampangnya itu masyarakat pemahamannya gimana, Dok itu? Kalau integrasi layanan primer itu kan salah satu terobosan baru Ya. dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi Baik. pada intinya fokusnya itu per wilayah, difokuskan per wilayah ya, per wilayah binaan. Kalau untuk posyandunya per RW, kemudian supaya pemantauannya lebih bagus, lebih terfokus. Kemudian untuk layanan primer itu sendiri yang difokuskan adalah pelayanan berdasarkan siklus hidup. Jadi dari anak bayi balita sampai dia lansia itu digabung jadi satu. Kalau dulu kan masih terpecah-pecah ya, posyandu berdiri sendiri-sendiri. Cuman dengan adanya ILP itu kita harapkan lebih mudah masyarakat untuk menjangkau posyandu. Jadi misalnya di satu keluarga ada anak-anak, balita, lansia, itu mereka bisa berangkat bebarengan. Kalau dulu kan alasannya kalau yang lansia, wah nggak bisa ngomong cucu ya, atau anak saya nggak ada yang jaga. Nah dengan adanya ILP ini melayani semua siklus hidup, sekalian bisa bareng-bareng satu keluarga. Jadi supaya masyarakat antusiasnya untuk datang ke posyandu lebih banyak gitu. Nah, di posyandu ILP ini itu biasanya jam kerjanya setiap hari apa atau setiap hari atau gimana? Kita mengikuti masyarakat, Mas, sebetulnya. gitu. Jadi posyandu ILP itu suatu lembaga milik masyarakat. Ya. Jadi bagaimana kader-kadernya itu berkoordinasi dengan masyarakat dan pemangku wilayah menetapkan harinya yang kira-kira masyarakat bisa menjangkau, semuanya bisa lebih banyak peminatnya yang datang di hari Jadi itu. masyarakat yang menentukan ya? Ya, betul. Oke. Berarti misalkan di hari Sabtu atau Minggu biasanya kan banyak tuh. Karena Ya, pada libur, betul. pada berbondong-bondong untuk cek kesehatan. Iya. Oke, jadi gampangnya ILP ini yang biasanya kemarin posyandu itu hanya untuk balita misalkan. Nah, sekarang itu seluruh keluarga bisa. Betul ya, Dok? Iya, betul. Bapaknya, ibunya, mbahnya itu bisa melakukan cek kesehatan di posyandu tersebut. Iya, Dan intinya yang posyandu dulu terpisah-pisah, ada remaja sendiri, balita sendiri, iya. lansia sendiri, itu digabungkan menjadi satu di layanan primer itu. Dan itu penanggung jawabnya Dokter Weni sendiri atau dokter wilayah sendiri atau gimana? Penanggung jawabnya kalau sesuai dari SK-nya itu kan milik wilayah ya, Ya. Pak. Jadi milik wilayah. Jadi puskesmas ini hanya bersifat pendamping dari itu. Oh gitu. Seperti itu.
misalkan, nah di situ kan pasti kalau kita cek kesehatan, nah itu di situ mungkin ada bidan, perawat atau gimana. Nah itu ada ya? Ada, jadi setiap Oh. setiap posyandu layanan primer integrasi layanan primer itu wajib didampingi oleh minimal 2 orang nakes seperti Oke, itu. baik. Nah, sekarang dari apa ya, manfaat sebelum ada ILP dan yang sudah terintegrasi ini atau sudah ada ILP ini apa, Dok? Nah, untuk masyarakat tentunya ya manfaat Ya. yang didapat ya dengan adanya integrasi layanan primer ini tentu saja lebih memudahkan masyarakat untuk menjangkau layanan kesehatan. Ya. Memang walaupun di posyandu itu tidak ada konsep pengobatan. Oh, Karena gitu. kita di posyandu itu mengutamakan pencegahan. Pencegahan, Nah, baik. manfaat apa lagi? Manfaat yang diperoleh adalah deteksi dini penyakit, terutama penyakit-penyakit Oh. tidak menular. Yang sering itu darah tinggi, Ya. gula, itu banyak Oke. yang nggak pernah tahu, terus di posyandu ILP itu ditemukan oh ternyata gulanya tinggi, Oh, gitu. nah, darah tinggi. Nah itu baru masyarakat-masyarakat yang ditemukan adanya kelainan, ya, adanya darah tinggi dan sebagainya itu kita rujuk ke puskesmas untuk memerlukan yang bagian memerlukan pengobatan seperti itu. Ya, oke. Jadi berarti sifatnya hanya pencegahan. Betul, pencegahan. Apalagi Deteksi dini lah ya, screening oke, deteksi nggih. dini. Apalagi mungkin kayak yang baru-baru viral zaman sekarang ya, Dok. Anak-anak muda ini sudah rentan cuci darah segala Betul, macam. Itu betul. gimana, Dok, gitu? Nah, untuk itu kan kita harapkan dengan adanya posyandu ini kan setiap bulan rutin Ya. ya. Nah, supaya lebih mudah diketahui dan lebih cepat dideteksi. Kalau memang membutuhkan kira-kira ini membutuhkan penanganan lebih lanjut, bisa kita segera rujuk ke FKTP yang terdekat, fasilitas kesehatan yang terdekat seperti itu. Oke, ya. Jadi memang Supaya belum kasep gitu ya, Mas oh ya. gitu Jadi, ya, ya betul. Jadi kadang kan orang itu kan apa ya, karena kesibukannya, karena mungkin waktunya yang tidak bisa, sudah enggan ke puskesmas atau betul. cek kesehatan ke rumah sakit atau ya di fasilitas kesehatan lain karena ya memang takut juga kadang, Dok. Betul. Kadang kan wah nanti ndak gek malah kedetek kabeh. Apa penyakit saya malah nggak bisa makan. Ya tak seperti ini, seperti yang di depan tuh nggak bisa makan banyak. Nah gitu-gitu ya. Iya. Itu ada kecenderungan seperti itu. Ya ada juga, maksudnya memang masih banyak masyarakat kita itu yang nggak mau periksa, Ya, ya itu oh, betul gitu. yang seperti Mas Andri bilang takut nanti kalau aku malah nopo-nopo gitu ya. Nah itu tujuannya kita itu menggandeng masyarakat supaya lebih sadar gitu ya akan Oke. kesehatannya supaya tidak jatuh ke penyakit-penyakit yang lebih serius lagi Oke, oke. gitu. Itu memang arahan dari Kemenkes sendiri atau terobosan dari daerah itu? Dari Kemenkes. Kemenkes ya, ILP ini memang adalah terobosan dari Kemenkes yang harus dilaksanakan sampai tingkat puskesmas. Iya. Oke. Ya, jadi berarti dari puskesmas sendiri nanti malah longgar, Dok. Longgarnya gini, karena ada posyandu, besok ke posyandu aja, puskesmas sekarang sudah nggak ada. Dalam arti mulai berkurang pelayanannya. Mungkin karena nanti dengan adanya posyandu ILP itu nggak hanya posyandu saja Mas. Jadi Oh, nanti gitu. ada puskesmas pembantu Ya. di tiap kelurahan yang juga melaksanakan ILP itu. Ya. Nah kami petugas puskesmas ini akan lebih memantau di puskesmas pembantu itu. Jadi Oke. semua laporan dari posyandu, laporannya kan terintegrasi. Oke. Semua masyarakat yang ada masalah dengan kesehatannya akan dilaporkan ke Pustu. Nah itulah tugas kami di situ untuk menindaklanjuti masyarakat-masyarakat yang memiliki masalah di bidang kesehatan seperti itu. Oke, ya. Jadi kita mungkin lebih banyak ke lapangannya lah ya sekarang. Kalau dulu kan lebih banyak pelayanan dalam gedungnya seperti itu. Oke, baik. Nah, ke depan, Dok. Ke depan ini menyikapi di wilayah kita ini, di Kecamatan Tingkai kan masih banyak apa ya, informasi yang terserang penyakit ini agak tinggi. Contoh kemarin yang sudah dilaksanakan di kecamatan ya, screening TB semacam iya. itu ya. Itu dari ILP sendiri cara pencegahannya melalui apa ya, sosialisasi atau bagaimana itu?
kalau sudah seperti itu? Nah, kalau untuk masalah-masalah kesehatan yang tentunya masih banyak di masyarakat ya masalahnya, itu nanti di ELP itu kita punya screening kesehatan. Jadi kayak ada screening batuk, untuk TB kita ada yang namanya screening kuman dan sebagainya, itu akan di screening di situ. Nah, bagi masyarakat-masyarakat yang nanti terdeteksi untuk screening di situ, kita akan lebih concern lagi dilakukan penyuluhan di situ juga, ada di meja 5 untuk penyuluhannya. Nah, setelah penyuluhan kita akan melakukan rujukan ke puskesmas atau FKTP terdekat untuk penanganan lebih lanjut, untuk yang membutuhkan benar-benar membutuhkan penanganan lebih lanjut terhadap masalah kesehatannya seperti itu. Nah, pada saat masyarakat sudah mengontrolkan atau cek kesehatan di posyandu ILP itu. Nah, hasilnya itu apakah langsung pada saat itu terlihat atau harus menunggu proses dimasukkan ke lab misalkan atau gimana Dok itu? Kalau untuk hasil screeningnya bisa saat itu juga, karena kan nanti oleh karena itu makanya di posyandu ILP itu ada nakes yang mendampingi, karena nanti nakes itu yang akan menginterpretasikan, jadi menjelaskan ke masyarakat bagaimana penilaian terhadap screening tadi. Gitu. Baik, nah ini sangat penting, jadi masyarakat harus paham, kudu tahu, ya kan, karena posyandu ILP ini sangat penting, karena dari posyandu ILP yang dalam arti yang diacarakan atau diadakan di wilayah panjenengan masing-masing itu sangat penting, karena dari situ masyarakat bisa cek kesehatan dan mungkin bisa langsung tahu hasilnya ya. Oh, saya hari ini batuk dan identifikasinya A, B, C, D. Lah itu sangat penting karena jangan sampai bahasanya kasep tadi ya Dok ya. Betul. Nah Dok, kadang kan gini, masyarakat yang kadang masyarakat itu berargumentasi, neng kono alate ora valid misalkan seperti itu ada loh. Jadi mungkin karena kurang puas karena alat-alatnya atau sarprasnya mungkin sudah nggak bagus atau gimana, masyarakat sendiri memilih ke klinik. Nah itu ada yang seperti itu atau memang itu hanya argumentasi masyarakat saja? Ya sampai saat ini sih tetap masih ada ya Mas, maksudnya karena masih ada tingkat kepercayaan sama puskesmas itu yang kurang ya. Tadi mungkin sarprasnya atau pelayanannya atau apa. Tapi kita dari puskesmas itu berusaha lagi untuk meningkatkan mutu pelayanan kita. Jadi misalnya di posyandu integrasi primer itu untuk alat-alatnya kita juga di puskesmas juga kita rutin melakukan kalibrasi untuk ketepatan pengukurannya. Terus untuk tenaga kesehatannya seperti yang di posyandu ILP kader kan ya yang melakukan kan kader untuk pengukuran. Itu kita juga melakukan pelatihan untuk kader. Ada keterampilan-keterampilan khusus yang harus dikuasai kader, betul-betul dikuasai kader. Nah, itu kita sedang melakukan pelatihan pada kader-kader posyandu ILP secara bertahap. Tentunya kan nggak mungkin karena banyak sekali ya kader di posyandu ILP Kecamatan Tingkir itu kan ada 49 posyandu. Nah, itu seperti itu. Sekarang dari posyandu ILP ini yang akan atau yang mau jenengan sampaikan untuk masyarakat bisa biar lebih minat atau lebih banyak kunjungan ke posyandu sendiri, gimana? Monggo. Untuk semua masyarakat yang saya cintai, saya himbau supaya lebih antusias untuk datang ke posyandu ILP yang ada di wilayah masing-masing, yang pelaksananya sudah diatur sedemikian rupa supaya anda semua bisa datang ke posyandu ILP terdekat di wilayah Kuningan. Dengan adanya ILP ini, panjenengan semua akan merasakan manfaatnya begitu besar untuk deteksi penyakit, sehingga tidak menjadi penyakit yang lebih serius lagi. Marilah kita dukung program-program dari pemerintah ini yang memberikan manfaat bagi kita semua. Ya benar, jadi apa yang dikatakan dari Dr. Weni tadi sangat-sangatlah betul, sangat benar. Jadi manfaatkan posyandu ILP ini, karena dari posyandu ILP panjenengan semua mulai dari mbah-mbah, bapak-bapak sampai anak remaja tahu apa yang dirasakan dalam tubuhnya. Dalam artian bisa dideteksi agar penyakit atau apa yang ada di dalam tubuh panjenengan semua tidak bertambah parah. Ojo uti-uti mbah, wong dokternya ayu-ayu, ora masalah. Ya ta, jenengan gini-gini kan enggak apa-apa. Dicek maksudnya begitu. Dokter, matur suwun. Terima kasih atas waktunya. Ya Pak, tak kain lagi. Kayak jaluk.
aja iyalah. Mau senengane ngono loh. Jadi perbincangan kita ini sangat menarik, tapi memang waktunya sudah tidak diperkenankan, kita harus close. Kembali lagi di program Ngopi Pagi untuk episode selanjutnya, karena ada tema-tema yang lebih menarik. Oke, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.